Hello everyone, kami dari kelompok 5 mata kuliah Unsur dan Senyawa Anorganik kelas B akan membahas mengenai etilen diklorida. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Lafida Aisyah, yang kedua Zara Salsabila, yang ketiga Citra Akilatul, dan yang keempat ada Nabila Farah. Etilen diklorida memiliki rumus umum C2H4Cl2 dengan nama IUPAC 12-dikloroetana dengan massa molar sebesar 98,96 gram per mol. Adapun sifat fisik meliputi titik didih sebesar 83,5 derajat Celcius, titik leleh sebesar minus 35,5 derajat Celcius, dan densitas sebesar 1,24 gram per mililiter. Adapun potensi bahaya, yang pertama flammable atau mudah terbakar, yang kedua iritan atau menyebabkan iritasi, dan yang ketiga health hazard atau berbahaya bagi kesehatan. Oke, kita lanjut, dan di sini aku Nabila Farah Zara akan menjelaskan proses pembuatan etilen dichloride. Proses pembuatan etilen dichloride dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama yaitu dengan direct chlorination atau klorinasi langsung. Jadi di sini etilen akan direaksikan dengan klorin menggunakan katalis FeCl3 atau etilen dibromide. Nah, yang kemudian dengan menggunakan oksoklorinasi. Pada proses ini nantinya etilen dichloride yang dihasilkan akan lebih murni. Jadi bisa digunakan untuk skala yang lebih besar. Jadi di gambar slide ini kita akan belajar nih gimana sih mekanismenya dalam pembuatan etilen dichloride. Jadi yang pertama tadi kan kita bisa dengan menggunakan direct chlorination atau kita bisa menggunakan oksiklorinasi nih. Nah ternyata kedua hal ini itu sangat menguntungkan. Jadi mereka itu bekerja secara dua tahap, baik secara direct chlorination maupun dengan oksoklorinasi. Nah, pada klorinasi langsung atau direct chlorination, fasa cair yaitu klorin, cair, dan etilen murni ini direaksikan dengan adanya besi klorida. Nah, untuk reaksinya sendiri itu bisa dilakukan pada suhu rendah yaitu pada suhu 20 hingga 70 derajat Celcius atau suhu tinggi 100 hingga 150 derajat Celcius. Ada beberapa keuntungan nih yang bisa didapatkan pada saat kita mereaksikan di suhu tinggi dan di suhu rendah. Jadi pada saat suhu rendah ini memiliki keuntungan yaitu pembentukan produk sampingan yang rendah. Akan tetapi ada kekurangannya yaitu membutuhkan lebih banyak energi untuk memulihkan etilen dichloride. Nah, berkebalikan nih dengan suhu tinggi. Jadi di suhu tinggi ini itu memanfaatkan panas reaksi dalam distilasi etilen dichloride sehingga adanya penghematan energi yang cukup besar pada proses di suhu tinggi. Oke, dalam proses oksiklorinasi ada apa sih sebenarnya? Ternyata dalam proses oksiklorinasinya ini etilen murni dan hidrogen klorida ini campur dengan oksigen, direaksikan pada suhu 200 hingga 300 derajat Celcius dalam tekanan 4 hingga 6 bar, dibantu dengan adanya katalis yaitu tembaga klorida. Reaksinya ini berlangsung nih dalam suatu reaktor unggun tetap atau reaktor unggun fluida. Jadi kenapa sih kok reaktor unggun fluida itu lebih suka digunakan? Karena dengan menggunakan reaktor unggun fluida akan sangat lebih mudah untuk mengontrol suhu. Kemudian ada beberapa juga nih perkembangan terakhir dalam pemilihan katalis. Alasannya adalah untuk menghasilkan etilen dichloride yang berkualitas tinggi sehingga etilen dichloride-nya ini bisa menghilangkan kebutuhan distilasi. Untuk prosesnya apakah digabung atau terpisah? Untuk prosesnya digabung. Kenapa? Karena sebagian pabrik dari etilen dichloride ini terintegrasi dengan pabrik dari vinyl chloride monomer, di mana pada pabrik vinyl chloride monomer ini menghasilkan hidrogen klorida dalam jumlah yang cukup besar. Nah, jumlah yang besar ini akan didaur ulang menggunakan proses oksiklorinasi untuk menghasilkan lebih banyak etilen dichloride. Lalu keuntungannya apa selain lebih banyak etilen dichloride yang dihasilkan? Jadi keuntungan lainnya dengan mengoperasikan jalur oksiklorinasi dan klorinasi langsung adalah proses ini akan menghilangkan masalah pembuangan hidrogen klorida sehingga banyak etilen dichloride yang akan dihasilkan melalui dua proses yang digabungkan.
Selanjutnya adalah kegunaan dari etilen diklorida. Pada umumnya, etilen diklorida ini digunakan dalam keperluan industri. Antara lain digunakan sebagai bahan baku pembuatan monomer vinyl klorida, di mana monomer vinyl klorida ini dengan berbagai proses polimerisasi akan menghasilkan suatu produk PVC atau polyvinyl klorida yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan seperti pipa dan plafon. Etilen diklorida juga digunakan sebagai pelarut senyawa kimia dalam industri cat dan tinta. Selanjutnya, dalam industri tekstil, etilen diklorida juga digunakan sebagai pelarut senyawa kimia. Kemudian, etilen diklorida juga digunakan sebagai pelarut senyawa kimia dalam industri karet. Selain itu, etilen diklorida juga digunakan dalam industri petrokimia sebagai senyawa pengompleks. Kemudian, juga digunakan sebagai pelarut dalam industri logam dan industri perekat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai economic value dari etilen diklorida atau EDC. Pada awalnya, EDC merupakan produk samping dalam sintesis etilen oksida dan etil klorida. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, produksi EDC mulai dikembangkan dan pertumbuhannya terus meningkat karena kegunaannya di bidang industri. Kebutuhan terhadap EDC semakin meningkat dengan berkembangnya industri vinil klorida dan juga polivinil klorida. Pada tahun 1985, Amerika telah memproduksi EDC sebanyak 7 juta ton per tahun dan Eropa berhasil memproduksi 8 juta ton per tahun. Namun, pada saat itu produksi EDC di Indonesia masih merupakan impor dari berbagai negara, seperti Cina, Singapura, Jepang, Australia, dan juga Inggris hingga tahun 1997. Saat ini terdapat beberapa pabrik yang memproduksi EDC, antara lain PT Asahi Mas Chemical Indonesia dengan kapasitas produksi 470 ton per tahun, dan juga PT Sulfindo dengan kapasitas produksi 370.000 ton per tahun.